Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di perkuliahan ketiga. Setelah mungkin tadi ada pertemuan terkait dengan pembahasan tugas pertama. Nah, kita lanjutkan materi yang seperti minggu lalu ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini adalah rangkaian kedua ya, setelah kemarin pertemuan pertama dan kedua. Nah, sekarang ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, ini ada satu rangkaian keseluruhan, sehingga nanti di sini ada namanya poin pertama komponen ekosistem, kedua biogeokimia, dan ketiga pencemaran lingkungan. Baik, sudah siap kan semuanya ya dengan catatannya terkait dengan pembahasan kita di hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dulu, semoga jadi berkah untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapkan ya catatannya ya. Nah, baik, kita mulai ya. Komponen ekosistem. Nah, mungkin pernah mendengar atau kemarin pernah mempelajari terkait ekologi landscape ya. Nah, kita di sini di TL ini kita belajar banyak hal terkait dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari biologi ya. Biologi. Jadi kita akan mengenal beberapa istilah-istilah baru dan tolong dicatat istilah tersebut ya. Baik. Komponen ekosistem. Sebelum kita masuk ke dalamnya, ini ada komponen ekosistem yang ada. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan dari ekosistem. Mulai dari biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Nah, ini tugas tambahan untuk catatan kalian di minggu lalu yang saya minta untuk dicatat baik-baik ya. Baik, sebelumnya ini saya mau sampaikan terkait definisi ya dari yang namanya pertama biosfer. Kita lihat dari yang atas dulu. Dari yang sebelah sini kita belajar. Biosfer itu merupakan semua ekosistem di bumi yang nantinya akan digabungkan dan disatukan. Setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, molekul merupakan bagian dari biosfer. Nah, selain biosfer, ini juga ada yang namanya istilah biosfer mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan yang ada di bumi itu berlangsung gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bioma. Apa itu bioma? Bioma adalah komunitas yang di dalamnya dihuni oleh berbagai hewan dan tumbuhan yang memiliki karakteristik yang sama dengan lingkungan yang dihuni. Nah, biasanya di sini ada terkait dengan hewan, tumbuhan, adaptasi iklim, kemudian faktor-faktor termasuk juga suhu, curah hujan, dan jenis tanah. Nah, di sini antara bioma dan ekosistem terdengar hampir sama atau serupa, namun keduanya memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, bioma merujuk pada wilayah geografis yang luas dengan karakteristik iklim dan vegetasi yang serupa. Sedangkan ekosistemnya merujuk pada suatu lingkungan yang terdiri dari komunitas organisme hidup dan lingkungan fisik. Nah, di bumi bioma dikelompokkan menjadi bioma hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, kemudian hutan gurun gugur, tundra, dan taiga. Nah, hutan hujan tropis kita mengetahuinya bahwa bioma ini sangat bervariasi. Apa yang disebut hutan tropis? Nah, ini yang banyak kita temukan di daerah Khatulistiwa. Kemudian sabana. Sabana adalah bioma yang di dalamnya dipenuhi oleh semak belukar dan pohon. Biasanya intensitas suhunya panas, sepanjang tahun curah hujan 900 hingga 1500 mm per tahun. Kemudian padang rumput. Ini di sini tidak asing dengan padang rumput atau kita kenal dengan istilah stepa.
Kemudian gurun. Nah, gurun ini cenderung kering ya, bioma kering karena pengaruh intensitas hujannya di bawah 2.500 mm per tahun. Kemudian hutan gurun. Hutan gurun ini berbeda mulai musim panas, dingin, semi, gugur, dan musim gugur gitu ya. Kemudian tundra. Tundra itu merupakan bioma yang berbeda dibandingkan jenis bioma lainnya. Karena tundra ini biasanya dikenal di daerah atau di negara Finlandia, yaitu tunturi, yang artinya dataran tanpa pohon. Kemudian terakhir itu taiga. Taiga itu adalah jenis hutan yang terdiri dari spesies tumbuhan dengan ciri daun yang menyerupai daun. Contohnya kita bisa lihat di hutan pinus dan cemara. Itu adalah bioma ya. Kita mengenal kurang lebih ada 7 istilah di bioma. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan yang namanya ekosistem. Mungkin ini familiar ya, karena ekosistem ini merupakan tingkatan selanjutnya setelah komunitas atau sebelum komunitas. Ini lebih ekstrim lagi di tingkatannya, ini ada yang ketiga dari atas. Ekosistem merupakan kumpulan faktor biotik dan abiotik yang akan kita bahas ya selanjutnya ya, komponen ekosistem ini. Nah, selain ekosistem, kita juga kenal yang namanya komunitas. Komunitas ini merupakan tingkat organisasi kehidupan di atas populasi dan di bawah ekosistem. Jadi di sini ada terkait dengan hewan, tumbuhan gitu ya. Di sini yang komunitasnya tuh berkomunal atau berkelompok gitu. Kemudian selanjutnya populasi. Kita lihat kedua dari bawah. Populasi ini adalah sistem organisme kehidupan merujuk pada kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu wilayah tertentu pada waktu yang sama. Nah, apa sih yang membedakan antara populasi sama ekosistem? Contohnya, misalkan populasi yang ada di Indonesia yaitu populasi orangutan. Orangutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, dan sekumpulan padi yang ada di sawah. Nah, spesies ini memang berbeda-beda gitu ya, mau hewan misalkan orangutan gitu. Kemudian spesies padi yang beda-beda gitu ya, ada yang 3 kali dalam setahun, ada yang 2 kali dalam setahun, ada yang memang harus diairi terus atau sawah irigasi, atau yang cenderung kering gitu. Ini tuh contohnya ya. Kemudian yang pertama dari bawah itu dikenal dengan istilah individu. Individu adalah makhluk tunggal yang terdiri dari gabungan sistem organ yang akan bekerja sama menyusun tubuh organisme. Nah, kalau dari sini mungkin kita ada contohnya ya, misalkan satu individu gitu, misalkan makhluk hidup, kita manusia gitu ya, punya organ dalam, punya kulit, punya segala macam ya yang membentuk struktur kita gitu. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan gitu ya. Nah, itu sekilas tentang individu sampai biosfer ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, di sini ada istilah yang disebut ekosistem ya. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian komponen penyusun ekosistem apa? Di sini ada 2 ya. Secara umum yang utamanya itu adalah komponen biotik dan abiotik. Nah, sebelum kita ke materi ya, lebih detail terkait ekosistem, ini coba catat semuanya. Kuis pertama untuk pertemuan kita hari ini. Pertama, perbedaan antara biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Singkat, padat, dan jelas ya jawabannya. Kemudian sebutkan minimal 3 contoh bioma yang tadi saya jelaskan. Nah, jawabannya kalian chat di komen ya, di komen di YouTube untuk mendapatkan nilai dari kuis ini ya. Saya ulangi ya, perbedaan antara biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Kemudian yang kedua, contoh dari bioma yang tadi saya udah jelaskan ya. Baik.
Baik, ini saya kasih waktunya 1 hari ya, mungkin sampai sore untuk hari ini. Yang lewat hari ini berarti saya nggak akan nilai walaupun jawabannya tepat. Jadi siapa cepat dia dapat, mangga dilaksanakan ya. Dicatat kuisnya di komen seperti kemarin, di belakangnya atau di bawahnya setelah jawaban ada nama sama NIM-nya. Oke. Baik, kita lanjutkan terkait dengan komponen biotik. Nah, semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem gitu ya, itu adalah biotik gitu. Mereka saling berinteraksi dan membentuk rantai makanan. Nah, komponen biotik ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian secara umum ya. Kemudian apa aja sih produsen gitu ya, apa aja sih konsumen gitu ya, apa aja sih dekomposer. Nah, ini kita belajar ya terkait dengan istilah ini. Contohnya di sini adalah produsen, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya apa? Tumbuhan-tumbuhan hijau yang berproses ya untuk membentuk, atau proses fotosintesisnya itu di pagi sampai siang hari gitu. Memerlukan apa? Memerlukan sinar matahari, memerlukan zat hijau daun, memerlukan aliran-aliran air dalam batangnya untuk menyerap nutrisi ke dalam tanah. Nah, itu produsen. Jadi si tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia ini itu adalah bagian dari produsen, atau yang kita makan juga, termasuk orang yang suka makan sayur-sayuran gitu ya, buah-buahan gitu ya. Nah, itu menjadi hasil olahan, hasil bumi yang kita olah, kita manfaatkan untuk tubuh kita. Begitu juga dengan hewan, itu ada beberapa hewan yang suka tanaman-tanaman kayak jerapah, kayak domba atau kambing, kayak sapi, kemudian apalagi koala, beruang dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada konsumen. Konsumen ini adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan bergantung pada yang lain gitu ya. Jadi kalau produsen itu adalah penghasil, kalau konsumen itu adalah yang menikmati gitu ya, menghasilkan gitu istilahnya mah. Nah, di sini konsumen ini terbagi ke dalam 3 bagian tingkatan. Ada herbivora, karnivora, sama omnivora. Nah, contohnya herbivora adalah pemakan tumbuhan, kelinci, rusa, kemudian tadi sapi, kambing gitu ya, ayam dan lain-lain. Kemudian tingkatan kedua adalah karnivora. Misalkan ini adalah hewan atau binatang yang suka makan daging, contohnya singa, serigala, buaya gitu ya, kemudian ular dan lain-lain. Kemudian konsumen tingkat 3, dia itu makan 2 campuran ya, herbivora karnivora, disebutnya omnivora. Nah, contohnya kita ya, manusia, hewan tumbuhan kita makan gitu ya, kayak daging gitu ya, ikan gitu ya, terus juga sayuran, buah-buahan gitu ya, daun-daunan kita makan juga gitu ya. Nah, itu disebutnya konsumen. Kemudian dekomposer. Nah, mungkin ini kebayang ya, dekomposer ini organisme yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, dekomposer ini biasanya kita jumpai atau kita temukan pada bagian-bagian yang memang sangat banyak kita temukan di makanan-makanan yang tidak kita makan gitu, atau makanan sisa, atau juga yang ada di tanah, atau proses pembusukan gitu ya, atau proses karena kelembaban gitu ya. Nah, sehingga di sini ada dekomposer, pengurai istilahnya ya. Di sini ada contohnya untuk bakteri dan jamur. Nah, di sebelah kanan saya itu adalah contoh ya, tumbuhan hijau sebagai produsen. Terus juga ada rantai makanan nih. Ada rumput, kelinci, ular, elang. Nah, elang ini adalah karnivora.
Karena pemakan apa? Pemakan daging. Makan apa sih? Nah, coba kita lihat di sini. Dia makan kelinci gitu. Tapi nanti si tikus itu akan makan rumput gitu ya. Terus si tikus tuh dimakan ular. Elang itu dimakan ular, dimakan elang. Kemudian dari sini pun kita bisa tahu ya, si tikus ini dimakan juga, atau kelinci ini dimakan oleh elang gitu. Dan sebenarnya kelinci itu adalah pemakan tanaman gitu. Gitu ya. Ini ilustrasi saja. Kemudian kita kenal dengan komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah faktor fisik kimia yang kita kenal sangat mempengaruhi kehidupan organisme dalam ekosistem. Contohnya abiotik kita bisa tahu dari udara ya. Udara menyediakan oksigen untuk pernapasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Tanah atau lapisan tanah sebagai media tumbuhan dan habitat dari berbagai organisme. Kemudian suhu nih atau temperatur mempengaruhi laju reaksi kimia dalam tubuh organisme. Seperti tadi kan dekomposer pengurai karena ada suhu, ada kelembaban gitu ya. Nah, di bawahnya ada kelembaban lagi, mempengaruhi tingkat penguapan pada tumbuhan. Kemudian kadar garam. Nah, ini dikenal dengan mempengaruhi distribusi organisme terutama di ekosistem air. Selain itu ada juga siklus air atau air ya, sebagai pelarut universal atau secara umum dan sangat penting bagi kehidupan. Dan terakhir yaitu sinar matahari ya, yang kita perlukan menjadi sumber energi utama bagi hampir semua ekosistem yang ada di bumi ini. Bukan hanya di bumi sebenarnya, ekosistem yang ada di galaksi Bima Sakti, khususnya di bumi yang kita tempati, itu adalah sumber-sumber utama penggerak daripada produsen yang ada di komponen biotik ini. Kalau produsen ini tidak ada, matahari tidak ada, kita tidak akan menikmati semua hasil bumi yang kita dapatkan gitu ya. Kemudian di sini ada interaksi ekosistem. Nah, kenapa sih kita harus mengenal interaksi ekosistem ini gitu ya? Karena apa? Komponen biotik abiotik ini akan saling berinteraksi, akan saling berpengaruh satu sama lain. Karena kalau misalkan seperti tadi tidak ada matahari, maka tumbuhan atau proses fotosintesis itu akan berkurang. Mungkin jumlahnya akan berkurang, barangkali kualitasnya tidak bagus atau menurun gitu. Nah, perubahan pada salah satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lain, sehingga apa? Nanti bisa aja hewan-hewan yang merupakan di sini herbivora ya berubah menjadi karnivora karena tidak ada produsennya atau terbatas gitu ya. Contohnya interaksi apa di sini? Tadi kita sampaikan tumbuhan produsen menyerap air dan mineral dari tanah serta menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Kemudian di sini ada juga hewan herbivora makan tumbuhan, sedangkan hewan karnivora memakan hewan herbivora gitu ya. Kemudian selanjutnya dekomposer menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi nutrisi yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Makanya semua yang ada dalam bakteri, kemudian dalam jamur itu adalah zat-zat yang sangat kita butuhkan dalam tubuh gitu ya. Butuhkan dalam tanah untuk apa? Untuk menjaga kualitas nutrisi yang ada dalam tumbuhan gitu ya. Kalau misalkan kan tempatnya tumbuhan itu di tanah gitu, makanya itu bisa dijadikan juga sebagai pupuk gitu ya. Kemudian perubahan suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan aktivitas hewan gitu ya. Nah, di sini ada jenis-jenis ekosistem berdasarkan habitat sama ukuran. Kalau habitat ekosistemnya tadi kan kita kenal ya, di awal kita kenal terkait dengan istilah biosfer sampai individu. Nah,
di sini ekosistem darat apa aja sih? Kayak hutan, padang rumput, gurun. Kalau air tawarnya danau, sungai. Kemudian ekosistem laut gitu, hanya satu kesatuan. Itu berdasarkan habitat. Kalau ukuran kita kenalnya makro ekosistem atau hutan hujan tropis dan mikro ekosistem atau lumut pada batu ya, yang kita bisa temukan mungkin di daerah-daerah yang memiliki kelembaban tinggi yang berdekatan dengan sumber air gitu. Kalau hutan hujan tropis itu biasanya lebih makro lagi gitu, karena apa? Karena ini merupakan satu kesatuan, satu delineasi kawasan yang memang dari segi ukuran itu lebih besar gitu ya. Nah, kenapa sih kita belajar ekosistem gitu ya? Karena ini sangat penting gitu, kita memahami terkait dengan yang istilahnya disebut melindungi keanekaragaman hayati. Supaya apa? Mengetahui bagaimana menjaga kelestarian dan berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mencegah kerusakan lingkungan dengan apa? Mengidentifikasi kerusakannya. Apa aja solusi yang tepat sehingga nanti untuk selanjutnya akan diberikan suatu pemahaman, suatu ide, suatu gagasan yang untuk memitigasi atau mendapatkan ide-ide yang bagus untuk lebih baik lagi di lingkungannya, gitu ya. Sampai di sini ya, cukup dipahami. Kalau tadi ada yang mau jawab gitu ya, ini saran saya terkait dengan ini, coba di off dulu atau di skip, bukan di skip, di stop dulu videonya, baru kalian catat gitu ya. Nah, terus lanjutkan, kalau udah komen lanjutkan lagi videonya, karena di sini ada tugas 2 yang akan saya sampaikan ya di sini. Jadi kalau saya lihat di sini di absen ya, itu ada kurang lebih peserta di TL2 ini ada kurang lebih 25 orang ya di sini yang terdaftar di absen saya. Kalau misalkan ini boleh ya nanti, jadi absen yang merasa absen 1 sampai 5 gitu ya, itu nanti belajar tentang daur air. Kemudian absen 6 sampai 10 terkait daur karbon. Kemudian selanjutnya 11 sampai 15 itu daur nitrogen. 16 sampai 20 terkait daur fosfor. Kemudian yang terakhir daur sulfur. Gitu ya untuk absen 21 sampai 25. Nah, daur ini apa sih? Daur atau siklus ini kita akan bahas minggu depan terkait daur biogeokimia. Nah, di sini kalian gambarnya boleh sama, tapi tolong deskripsinya berbeda ya. Bikin bahan paparan cukup 5 halaman aja ya. Isinya definisi, gambar, penjelasan atau proses, tahapan, fungsi daur, dampak positif daur tersebut. Kemudian biasa presentasikan dalam bentuk video gitu ya. Nah, dikumpulkan di tanggal 23 Februari, maaf ini 2025 ya, bukan 2023. 23 Februari 2025 pada link tugas 2 gitu ya. Nah, ini untuk pertemuan ketiga ini ada ini ya. Saya ralat lagi ya, 23 Februari 2025 pada link tugas 2 ya. Nanti saya akan ini. Jadi perhatikan untuk absen, nanti saya share nama-namanya ya. Masuk ke absen berapa gitu di sini supaya kalian bisa ingat kalian absen nomor berapa gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin kita siap-siap minggu besok belajar siklus biogeokimia dengan bahan paparannya.
Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna ya untuk semua. Siklus ini akan kita bahas di pertemuan keempat gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng lebih detail, tapi sebelumnya kalian isi dulu atau kerjakan dulu tugas yang ini. Baik, demikian penjelasan dari saya ya terkait dengan materi kita hari ini terkait komponen ekosistem. Singkat, padat, dan jelas. Explore, baca buku, kemudian cari pemahaman-pemahaman yang menunjang. Gambar boleh sama ya, tadi catatan di sini, tapi deskripsinya harus beda dari pemahaman yang kalian punya. Saya tahu orang yang Kopa, saya tahu yang pakai GPT gitu ya. Jadi original ya, baik kalian tolong dikerjakan dengan semangat, dengan baik dan rapi gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari di TL1 ini, terutama untuk komponen ekosistem, berguna untuk semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.